Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan materi tema 2 ya. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Anak-anakku, kita mulai saja ya. Pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, teknik wawancara ini ya. Nah, apa saja unsur-unsur wawancara? Ya, yang pertama adalah pewawancara, yaitu orang yang mencari informasi dan berperan sebagai penanya, yang bertanya ya, ini ya perannya. Kemudian yang kedua, narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah informan dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Jadi orang yang diwawancarai. Nah, narasumber biasanya adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Itu narasumber. Kemudian yang ketiga, topik wawancara atau materi wawancara ya, daftar pertanyaannya. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat. Janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Mau jam berapa nih wawancaranya ya, tempatnya mau di mana. Nah, itu unsur-unsur wawancara. Jadi ulang ya. Unsur-unsur wawancara itu ada yang pertama pewawancara, orangnya yang mewawancarai, kemudian dua narasumbernya ya. Kemudian yang ketiga topik atau temanya, yang keempat waktu dan tempat. Kita lanjutkan. Apa saja tahap-tahap wawancara tersebut? Yang pertama tentu saja tahap sebelum wawancara atau tahap persiapan ya. Kemudian yang kedua tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga adalah tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara. Masing-masing tahapan itu memiliki langkah-langkah kerja masing-masing ya. Tahap sebelum wawancara, tahap persiapan wawancara, apa saja nih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentu saja menyiapkan topik atau tema ya, maksud dan tujuan wawancara yang akan kita laksanakan itu apa sih ya. Yang selanjutnya menentukan narasumbernya, kira-kira siapa yang kompeten atau yang ahli. Nah, kemudian yang ketiga menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik supaya nanti di depan narasumber kita nggak grogi. Jadi disusun dulu daftar pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Nah, ini apa? Yang pertama tentu saja mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri. Selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan wawancara itu apa. Kemudian menyampaikan pertanyaannya yang tadi sudah didaftar tadi. Kemudian mencatat dan merekam pokok atau isi wawancara. Mengucapkan terima kasih, dan tentu saja terakhir adalah mengakhiri salam. Kemudian selanjutnya tahap setelah wawancara ini juga masih ada langkah-langkah yang harus dikerjakan, yaitu tahap penyusunan hasil wawancara.
Nah, setelah wawancara, kita harus membuat laporan hasil wawancara tersebut. Kalau misalnya reporter berita TV ya, jadi dia setelah meliput, mencari narasumber untuk diwawancarai, akhirnya sesudah sampai di studio mereka membuat laporan yang nanti membuat skrip ya kalau di televisi yang akan ditayangkan di televisi ya. Nah, kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber yaitu harus mengandung yang pertama what atau apa. Nah, digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi harus ada unsur what. Yang kedua harus ada unsur who atau siapa. Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Kemudian yang ketiga ada unsur juga when atau kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Nah, selanjutnya adalah where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Dan 5 itu why atau mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab alasan terjadinya peristiwa. Dan selanjutnya yang keenam how atau bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, yang ketujuh berapa atau berapakah. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, itu tadi ya unsur-unsur dalam wawancara. Ya, dalam teksnya ya harus mengandung 5W 1H. Nah, topik wawancara Ibu ada contoh ini, nanti kalian perhatikan ya. Ibu akan mempraktekkan topik wawancara dengan tema cara merawat tanaman. Pewawancaranya bernama Ibu Citra, sedangkan narasumbernya adalah Pak Farhan. Beliau ini aktivis lingkungan. Ini udah sesuai ya. Nah, kira-kira apa saja yang ditanyakan mereka kepada Pak Farhan ya, ditanyakan Bu pewawancara ini, Bu Citra kepada Pak Farhan apa saja, kita simak baik-baik ya. Ibu akan berikan contoh. Yang pertama dialognya Bu Citra ya. Selamat siang Pak Farhan, perkenalkan nama saya Citra. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah, boleh saya tahu Pak apa saja tanaman yang saat ini Bapak tanam? Pak Farhannya ya. Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak? Berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya ke Pak Farhan ya. Apa kira-kira yang ditanyakan? Nah, Bu Citra masih bertanya nih, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Jadi memang hobinya sejak kecil Pak Farhan tadi adalah merawat tanaman. Terus Bu Citra berkomentar, wah hebat sekali Pak. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama-tama kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu. Lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering, jadi dibersihkan semuanya ya. Nah, oh seperti itu ya Pak. Mengapa Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman yang lain yang masih hidup. Jadi dipotong ya. Oh baik Pak.
di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari, seperti teras rumah. Ya. Kita lanjutkan. Masih Pak Farhan ya. Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Pak Farhan, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya berharapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Maaf ya. Terima kasih sekali ya Pak. Nah, terus sama-sama kata Pak Farhan ya. Nah, itu tadi adalah praktek bagaimana contoh melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya menggunakan 5W1H dan berapa. Nah, penjelasan Ibu tentang wawancara sampai sekian dulu ya. Ada tugas dari Bu Guru. Yang pertama, dibaca halaman 83 dan kerjakan halaman 87. Yang bagian ayo mencari tahu dan ayo lakukan. Yang kedua, dibaca halaman 100 dan kerjakan halaman 101. Yang ketiga, evaluasi 3 halaman 120 bagian bahasa Indonesia. Anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum paham, silahkan kalian japri ke Ibu ya. Nah, untuk absensi hari ini silahkan kalian tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe tombol Bu Guru YouTube channel Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.